Nah, konsep dasar database ya. Ini saya ambil dari teknik informatika ya. Jadi database ya, mungkin kalian pernah pelajari atau di dalam sistem komputer itu ada database atau tempat penyimpanan data ya. Jadi kalau di dalam server itu ya ada database khusus gitu ya untuk melakukan penyimpanan data. Tapi kalau di komputer kalian itu kalian tidak punya database tapi cuma data storage ya. Jadi tempat data storage, tempat penyimpanan data. Kalau database tempat pengelolaan data ya. Jadi database itu biasanya ada di server gitu ya. Nah, ini isinya apa? Ya dalam bentuk tabel-tabel yang berelasi ya. Jadi tabel misalkan tabel di dalam kalau Excel ya, kalau mungkin view-nya kita pandangannya seperti Excel ya. Excel itu ada nomornya, kemudian ada misalkan nomor 1 gitu ya. Kemudian nama mahasiswa si A, kemudian tanggal lahir, tempat tanggal lahir, kemudian ada nama orang tua dan bla 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 gitu ya. Itu adalah field-nya ya. Jadi objek-objeknya itu bisa field-field tersebut ya. Misalnya nama ya, objek data mahasiswa gitu ya. Ada nama, field-nya nama, kemudian ada tanggal lahir ya. Nah, setiap penginputan data itu ada variabel-variabelnya ya. Kalau nama itu ada berupa karakter gitu ya. Kalau tanggal lahir berupa numerik ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, database itu disebut dengan sistem RDBMS, yaitu Relation Database Management System, di mana sistem data manajemen database berelasi ya. Ini menyediakan tabel-tabel yang saling berhubungan. Jadi tabel 1 misalkan tentang data mahasiswa, tabel 2 tentang data orang tua, tabel 3 tentang data keuangan mahasiswa ya. Tabel keempat misalkan tentang data mata kuliah ya. Nah, itu saling terkait. Oh, si nama misalkan ini siapa tadi yang sering nanya nih tadi? Apa namanya? Fajar ya. Nah, misalkan Fajar nomor 1 mahasiswa Fajar, NIM-nya sekian ya. Itu baru data mahasiswa gitu ya. Tanggal lahir, nama orang tua. Kemudian kalau saya mau ngambil data Fajar tapi data orang tuanya aja ya, maka saya akan ambil tabelnya orang tua dari datanya si Fajar gitu ya. Nah, jadi saya ngambil data orang tuanya yang terkait apa? Yang terrelasi yaitu nama Fajarnya. Oh, Fajar itu terrelasi dengan nama orang tua si bapaknya siapa? Pak Sulis bukan? Anggap aja Pak Sulis ya gitu ya. Biasanya kan nama orang tua di belakang. Nah, Fajar ini terrelasi dengan nama orang tua Sulis ya. Maka Sulis ini juga ada Ada tanggal lahirnya juga, tahun berapa, kemudian pekerjaannya apa, kemampuan keuangannya berapa, ya terrelasi. Kemudian si Fajar ini juga memiliki data perkuliahan, data akademik misalkan. Ya, data akademiknya Fajar dengan nama NIM, ya NIM sekian. Oh, NIM ini terrelasi dengan tabel data akademik, ya. Oh, dia udah mengikuti keamanan jaringan, dia udah mengikuti big data, nilainya sekian, 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 gitu ya. Nah, kemudian data keuangan juga, oh sudah lunas untuk semester ini, semester kemarin juga udah lunas ya. Nah, itu data keuangan. Jadi semuanya terrelasi. Nah, itu disebut dengan Relation Database Management System. Ya. Kemudian mengenal MySQL. Jadi MySQL ini ya standar bahasa ya dalam database ya. Makanya disebut dengan bahasa SQL, yaitu Structured Query Language, di mana bahasa query terstruktur ya. Jadi
bahasa ini bagaimana melakukan permintaan query ya. Query itu permintaan-permintaan yang terstruktur. Ya. Nah, ini bahasanya nanti sintaknya akan kita pelajari. Kemudian kelebihan dari MySQL ya, ini yang dasar ya. Kalau yang lain kan ada Oracle ya. Yang mahalnya kan Oracle gitu ya. Kalau yang MySQL ini ya masih open source ya. Kelebihan dari MySQL adalah ya menggunakan DBMS ya, Database Management System berelasi ya, atau RDBMS, kemudian open source, masih free ya tanpa harus menggunakan license, kemudian bisa diimplementasikan di server ya maupun di client. Jadi kalian juga bisa sebenarnya buat di localhost kalian di laptop masing-masing untuk membuat database client. Kemudian mampu menerima query bertumpuk dalam satu permintaan, kemudian menyimpan data berkapasitas sangat besar hingga berukuran gigabyte. Kemudian didukung oleh driver ODBC ya. Nah, ini nggak terlalu penting ya. Kelebihan dari MySQL ada enkripsinya juga, kemudian banyak digunakan oleh sistem komputer ya, untuk perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ya. Kalau menengah ke atas rata-rata udah menggunakan Oracle, kemudian menggunakan kunci lebih dari 16 kunci per tabel, mendukung field yang dijadikan sebagai kunci primer, nih nggak terlalu penting ya. Menggunakan suatu bahasa permintaan standar yang bernama SQL. Kemudian, nah ini ada metode-metode ya dalam query SQL-nya sendiri ya. Yang pertama adalah terbagi jadi 4 kalau nggak salah. Ada 4 ya. Ada pertama adalah DDL, Data Definition Language. Data Definition Language adalah bahasa bagaimana mendefinisikan data tersebut ya. Misalkan dalam bentuk sintak yaitu create ya. Create membuat atau mendefinisikan bentuk dari database-nya ya, maka menggunakan create ya. Nah, ini biasanya sintaknya adalah create, drop ya, alter, truncate, rename ya. Kalau create itu berarti membuat database atau table ya, drop itu menghapus, alter itu melakukan modifikasi, truncate itu menghapus seluruh isi tabel, dan rename itu merubah nama objek. Ya, ini sebenarnya nggak perlu kalian pahami ya, sintak-sintak ini terlalu berlebihan ya. Nah, kita nggak fokus ke database ya. Tapi kalau kalian mau pelajari ya, itu ada di W3 School ya. W3 School itu bisa kalian pelajari lebih mendalam ya. Bahkan di HTML juga ada, PHP juga ada ya. Karena nanti database ini kan dipanggil oleh HTML juga, oleh PHP juga ya. Oleh PHP ya dipanggil, dikoneksikan ya pemrogramannya, memanggil, kemudian ditampilkan di HTML ya. Kemudian kalau data manipulation berarti melakukan manipulasi atau modifikasi ya. Ini bisa menggunakan sintak select, insert, update, dan delete. Kemudian DCL, data control language. Kalau kontrol kan berarti mengendalikan ya. Berarti yang dikendalikan itu ya data-data tadi ya. Misalnya memberikan akses yaitu dengan grant ya, memberikan hak akses. Kemudian revoke itu membatalkan haknya atau menarik haknya ya. Kemudian ada transaction control language, yaitu lakukan bahasa pengendalian transaksi, itu menggunakan commit, rollback, save point, dan set transaction. Ini kalau yang TCL mungkin akan lebih advance lagi untuk database-nya ya. Tapi biasanya di DDL maupun di DML itu sudah cukup penggunaan untuk seorang data administrator ya, cukup. Nah, ada tipe data ya, ada INT ya, itu integer dengan bulat. Kemudian ada float itu berarti dia bisa anggap aja ada yang mengambang gitu ya, berarti 2,1 ngambang tuh ya, 2,2, 2,3 gitu ya. Itu artinya bilangan pecahan.
Kemudian ada menggunakan date, ya. Ini setiap field tadi ya, tadi yang saya bilang tadi. Nama berarti menggunakan char atau char gitu ya, karakter. Kemudian kalau misalkan fieldnya tadi ada tanggal lahir, berarti menggunakan tipe datanya adalah date gitu ya. Kemudian misalkan memiliki anak keberapa dari berapa bersaudara, berarti menggunakan apa? Integer gitu ya. Kemudian varchar itu biasanya untuk yang jumlahnya itu tidak dibatasi. Misalkan alamat rumah ya, itu bisa menggunakan varchar. Oh, taruh aja varcharnya misalkan 50 huruf misalkan ya, atau 50 karakter. Menggunakan varchar. Tapi kalau misalkan nama dibatasin, jangan terlalu panjang ya. Misalkan nama itu untuk 10 karakter aja misalkan. Jadi lebihnya nggak boleh gitu, disingkat gitu ya. Misalkan Fajar Budi Sulistyo kan panjang sekali, maka Fajar Budi S gitu ya. Nah, itu menggunakan membatasi karakter yaitu char. Kalau blob itu dengan panjang maksimum itu bisa sampai 65.535 ya. Kemudian long blob ya itu bisa menggunakan 4.294.967.295. Nah, ini biasanya untuk data ya misalkan perkalian yang cukup formulanya cukup panjang. Nah, ini bisa menggunakan long blob ya. Misalnya 10 pangkat 7 misalkan. Nah, itu kan butuh bilangan yang panjang. Kemudian nanti di sini ada tugas ya. Tugas kalian adalah melakukan experience di bagaimana membuat sebuah database. Jadi caranya adalah bisa menggunakan MySQL atau menggunakan Laragon ya. Yang saya upload ke MSTM itu adalah Laragon ya. Karena Laragon nggak perlu konfigurasi yang sulit. Kalau sum itu ya ada satu lagi sum namanya, itu menggunakan harus konfigurasinya agak sulit gitu ya. Nah, silahkan kalian pelajari bagaimana mengaktifkan MySQL itu ya. Di sini ada caranya ya. Di pertemuan pertama ada file ya. Kalian cari filenya. Ya, ini file sudah saya cantumkan modul praktek basis data ya. Nah, misalkan ini saya buka ya. Nah, ini ada bagaimana membuat instalasi MySQL ya. Nah, instalasi MySQL ini kalau menggunakan SAM dia ya. XAMMP ya. Kalau saya menggunakan Laragon. Kalau Laragon tinggal klik aja tinggal install kemudian start ya. Langsung start udah langsung jalan gitu ya. Nanti ada pilihan database ini contohnya saya ambil dulu yang nah ini Laragon ya. Dia cuman Windows-nya cuma seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kalian start all aja, start all ya. Jadi setelah diinstal akan keluar seperti ini ya. Kemudian klik database ya. Nah, ini sudah membuat sebuah database di localhost kalian ya. Tinggal open aja. Di sini kalau mau pakai password bisa tambahkan password. Kalau nggak perlu pakai password nggak apa-apa. Tinggal open ya, open. Nah, ini adalah tampilan dari MySQL ya. Kalau kalian sudah pernah instalasi server di
cloud ya, kemudian pasti sudah paham ya. Nah, ini sebenarnya ada sintaks-sintaknya di sini ya, yang sudah dilakukan ya. Nah, atau bisa kalau seperti ini bisa langsung misalkan klik kanan ya, create new table gitu ya, bisa ya. Atau langsung mau drop juga bisa nih, ada di sini. Tapi ini tampilan dengan fitur MySQL. Nah, kalau database yang murni itu kalian bisa menggunakan terminal ya. Jadi menggunakan terminal itu kalau kalian sudah experience di Linux ya. Ya. Nah, ini masuk ke Linux-nya gitu ya. Linux-nya kemudian kalau mau ke database ya, SQL -u root misalnya. Nah, ini udah masuk ke MySQL-nya. Kemudian kalau mau lihat database misalnya show database ya. Nah, ini ada tampilannya ya, database apa aja yang ada. Oh, ada DB buku Maimun ya. Maka saya mau coba menggunakan DB buku Maimun nih, saya coba. Biasanya diakhiri dengan titik koma ya. Nah, di sini udah ada. Kemudian show table. Oh, tabelnya belum ada nih, saya belum masukkan tabelnya ya. Empty set ya. Jadi belum ada, masih kosong. Nah, inilah tugas kalian ya. Bisa kalian menggunakan command prompt seperti ini yang menggunakan Linux ya, itu dari terminal. Dari terminal ini atau langsung dari database yang MySQL langsung gitu ya. Boleh. Nah, caranya ada di sini, ada di modul praktek basis data ini ya. Udah saya pilih bagaimana yang perlu, bagaimana yang tidak perlu ya. Kalian bisa pelajari ya. Ya. Misalkan di sini adalah ini kalau udah install Laragon ya. Mulai dari sini aja tipe data nih ya. Mulai dari create database nih, halaman 24 ya. Create database, nama database, kemudian create database praktikum, show database-nya ya. Kemudian use name database-nya, contohnya use praktikum ya. Nah, tugas kalian adalah ada di modul ya. Tugasnya ada di modul di halaman 2 dari belakang ya. Nah, ini ya. Bentar saya ini dulu ya, ambil charger dulu, udah habis baterai. Nah, ini ya, tugas kalian adalah buat database berikut dengan nama DB buku
nama mahasiswa ya. Jangan nama misalnya DB buku Jody ya. Misalnya tadi Fajar ya, DB buku Fajar gitu. Berarti kalau kalian masing-masing buat hal yang berbeda ya. Jadi database buku Jody, buku Fajar, buku yang apa, DB buku yang lain. Jadi tiap orang tuh pasti beda nama database-nya. Kemudian tabelnya juga pasti nama tabelnya juga beda ya, tabel Jody gitu ya. Kemudian field-nya ini bagaimana cara memasukkan field-nya ya. Kalian baca lagi tadi ya, modul praktikumnya tadi ya. Itu semuanya ada ya di situ ya cara buatnya. Kemudian isi tabel ya, kalau udah jadi nih konfigurasi tabelnya ya, ada nomor, ada nama, alamat, email, nomor telepon. Ya, kalau dengan MySQL gampang ya. Karena sintaknya itu secara otomatis akan muncul sendiri ya. Kalian tinggal klik-klik aja gitu. Nah, ini isinya nggak boleh sama dengan ini ya, harus isi tabel dengan nama secara bebas, tidak boleh sama dengan contoh di bawah ya. Jadi misalkan ngasal ya, ngasal aja, oh nama Bobby misalkan, alamat Lampung ya, email sekian. Ada yang nggak pakai email ya. Nah, jadi setiap orang tuh pasti berbeda hasilnya gitu ya. Tapi kalian boleh kerjasama aja. Oh, gimana sih cara buat database? Oh, cara buat tabel gimana? Oh, masukkan variabel-variabel tadi ya, field-fieldnya itu tipe datanya apa aja ya. Fieldnya itu ada nomor, ada nama. Kalau nomor kan pakai integer, kalau nama pakai char ya. Char berapa nih? Char 10 atau 15. Alamat singkat aja nih, misalnya cuman kota-kotanya ya, pakai char 10 aja. Kalau email ya ini charnya panjang ya, varchar misalnya ya. Ya bisa 30 misalkan. Nomor telepon. Oh, ini menggunakan panduannya sebenarnya kalau yang charnya udah ada nih ya. Fieldnya nomor itu 3. Nama varchar 25, alamat varchar 60, email varchar 40, nomor telepon varchar 15 sudah ada nih. Udah tinggal masukin, udah selesai, jadi udah selesai ya. Ini kalian bereksperience ya, mendapatkan pengalaman bagaimana membuat sebuah database yang sederhana ya. Ini belum terrelasi ya, karena baru cuma tabel nama, alamat, email gitu ya. Nama tabel data buku gitu kan, tabel buku gitu. Tabel pengarang ya. Oh, nama pengarang ya. Jadi tabel informasi pengarang ya. Ada namanya, alamat, email, dan nomor telepon ya. Nah, nanti kalau terrelasi dengan bukunya, misalnya ada tabel buku ya, tabel buku Jody ya. Atau tabel buku pengarang gitu ya. Nah, pengarang tadi bukunya apa aja. Nah, itu ada tabelnya khusus sendiri gitu ya. Ini baru terrelasi. Nah, ini tidak perlu terrelasi, yang penting kalian punya pengalaman dulu, experience dengan penggunaan MySQL ya. Nah, bisa juga kalian pelajari dari ya modul ini juga ada bagaimana membuat database. Misalkan contohnya adalah create database private DB ya. Kalau tadi create database DB buku Fajar misalkan ya. Kemudian show database ya, use private DB ya, itu bagaimana menggunakan database tersebut ya, yang namanya private DB. Kemudian drop database berarti menghapus ya. Ini coba-coba aja ya, coba-coba aja. Oh, ngedrop ini gimana sih database-nya? Oh, hilang ternyata gitu ya. Ya buat lagi gitu. Kemudian, nah ini kalau mau buat mendefinisikan tabel, ini ada. Kemudian saya juga menyertakan ya link eksternal ya. Ya, ini juga tentang sintak-sintak dari MySQL ya. Nah, ini. Jadi perintah dasar MySQL ya. Nih, silakan. Oh, kalau create tabel begini ya. Kemudian kalau select itu
adalah untuk DML ya, Data Manipulation Language ya. Jadi dengan melakukan select berarti mengambil ya, atau melakukan pemilihan terhadap distinct ini ya, select distinct berarti nama kolom from nama tabel. Nah, ini bisa kalian pelajari ya di link yang sudah saya berikan. Baik, silakan ada pertanyaan dari sini. Waktu kita udah habis soalnya ya. Tadi mulai 14 berapa? 13.15 ya. Sekarang udah 14.15, sudah 1 jam. Sisanya adalah experience kalian untuk mengeksplor ya, MySQL ya. Sehingga menjadi kekuatan bagi kalian memahami tentang SQL database secara dasar dulu ya. Itu aja. Silakan ada pertanyaan mungkin tentang tugas atau tentang kuis. Nih kuis juga udah ada. Coba kalian explore MS Team ya. Nah, ini kuis sudah ada belum? Nah, tugas ini udah ada, kuis sudah ada nih ya. Nah, silakan kalau mau dikerjakan kuisnya. Kuis due date-nya malam ini ya. Jadi ini ada tulisannya close 17 Maret ditutup. Tapi kalau hari ini itu dapat nilai full 100%. Ya, kalau besok ya berarti dikurangi jadi 10% ya. Yang perlu saya tegaskan nih kepada teman-teman yang kemarin lulusnya kurang ya, mungkin menjadi ya ini aja perhatian ya, jangan sampai kalian miss lagi di mata kuliah ini ya. Yang nilainya kurang. Silakan ada pertanyaan? Sambilan kalau kuisnya mau dikerjakan cuma 5 soal ya, nggak susah. Yang apa yang saya utarakan tadi udah semuanya udah saya pasti ada di kuis itu. Yang nilai kuisnya rendah kemarin ya, siapa aja nih? Kristia Putri, Yasmin, Adrian. Yasmin ada nggak nih kali ini? Makanya kayaknya UASnya nggak lulus ya. Nggak ikut UAS. Yasmin ada nggak? Nggak masuk kelas, Pak. Nggak masuk MS Team. Udah ini ya, udah keluar ya? Masih ada nggak sih? Tahu saya, Pak. Kristia Putri ada nggak? Angkatan 16 itu, Pak. Hadir nggak? Nggak ikut kelas ini juga, Pak. Oh. Muhammad Lutfi Bastian nih kemarin protes nih nilainya. Ada nggak Muhammad Lutfi? Nggak ada juga, Pak. Anissa Tuljana. Iya, Pak, saya ada? hadir, Pak. Ya. Iya, hadir, Pak. Ya jangan diulangi lagi ya, kuisnya jangan telat-telat. Ya sekarang aja kerjain nih, ya. Pokoknya kalau tepat waktu nilainya bisa dapat full gitu ya. Kemudian tugasnya Pak, juga nih. Tugasnya saya lupa ngeklik mengumpulkannya, Pak. Jadi tidak mengumpulkan di situ. Saya juga baru tahu dari Bapak. Di situ, Pak, kesalahannya. Sudah saya kerjakan semua. Iya, lupa. Saya kliknya, Pak.
ya kalau turn in-nya lupa biasanya ke ini jadinya ke skornya jadi kurang ya. Tapi data kamu ada kok, kuis kamu dari kuis 1 sampai kuis 14 tuh ada ya. Iya Pak, baik Pak. Kemudian Rizka Purnamasari. Rizka ada? Iya Pak, ada. Nah, ini kuisnya juga rendah ya. Ini yang di bawah 60 nih. Saya peringatkan agar fokus. Kemudian Adrian Wirawan ada? Ada, Pak. Nah, Adrian nih tugas kamu nih ya. Mungkin tugasnya telat-telat terus jadi nilainya kecil. Ya. Kemudian Sian Samasi. Sian Samasi ada? Kuisnya bagus tapi tugasnya yang jelek ya. Sian Samasi. Kemudian Hilmi Kholis ada? Hilmi Kholis ada? Ada, Pak, ada. Nah, ini tugasnya juga jelek nih. Kenapa? Telat, Pak. Ya, suka telat ya. Jeremia Rep. Jeremia ada? Ada Pak, tapi Ya. izin. Ya, ini tugasnya. Oh, siapa yang barusan? Fajar ya ngomong. Jeremianya izin. Izin, ada kerabatnya meninggal. Ya. Sultan Yafi Hafiz. Ada Sultan? Nggak ada Pak. Raihan Ermasya. Ada Pak. Ya. Nah, ini juga tugasnya, kuisnya lumayan ya. Di atas rata-rata gitu ya. Tapi tugasnya ini yang masih rendah ya. Iya Pak. Kemudian berikutnya ada Latisa, ada Supriyadi, Raihan, Satrio ya. Ini tolong tugasnya lebih intens mengerjakannya ya. Nah, kalau sekarang ya semester ini memang kuis cuma 10% dan tugas 25% ya. Berarti 35% ya. Tapi paling tidak kalian kalau mengerjakan dengan sungguh-sungguh tugas dan kuisnya 35% itu bisa mendongkrak nilai secara keseluruhan ya. Nanti ada nilai akhir walaupun nilai akhir 30 dan 35 ya. Tapi jangan bergantung pada nilai UTS dan UAS ya. Makanya saya sebenarnya nggak suka kalau ngasih nilai UTS itu tinggi-tinggi gitu ya. Bobot nilainya tinggi-tinggi. Ya 30 atau 25 kalau 35 30 itu resikonya tinggi. Jadi kalian belajar satu kali ya untuk menghadapi UTS atau UAS dan nilainya harus bagus gitu loh ya. Tapi kalau tugas hari ini nggak bagus, besok bagus, bisa nutupin gitu ya. Makanya yang semester kemarin sebenarnya banyak keuntungan ya, tapi semester ini ya yang di-push itu adalah UTS dan UAS-nya ya. Sedangkan kuis dan tugas itu ya minimal tidak telat lah ya. Minimal tidak telat, kalian bisa dapat nilai ya paling nggak 70 80 udah is oke lah gitu ya. Kemudian UTS UAS-nya itu harus lebih diperkuat lagi. Baik, mungkin pertemuan kita kali ini ya sudah selesai materinya. Kalau tidak ada pertanyaan nggak? Tidak ada Pak. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Tolong infokan ke teman-teman kalian ya, terutama Fajar ini ketua kelas bukan? Iya Pak.
Ya, tolong sampaikan ya, kuis itu maksimal 5 hari, tapi itu juga hari kedua udah turun jadi 10%, hari ketiga turun 10% gitu ya, jadi 20%. Ya, jangan sampai hari kelima baru ngerjain kuis ya. Dan kuis itu sebagai absensi ya. Jadi kalau setelah hari kelima nggak di close kuisnya, kamu tidak bisa absen. Artinya absennya itu bolong ya. Jadi kalian harus perhatikan itu, kuis harus dikerjakan agar absen tidak bolong. Ya. Jangan kerjakan kuis setelah hari ke-6 ya, karena sudah di-cut, sudah di close sehingga nggak bisa digunakan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian ya tidak ada kesulitan ya untuk mata kuliah Big Data. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.